Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Seman 7 izin mempresentasikan hasil dari critical review dan redesign pembelajaran UPD yang telah kami susun. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Fitratul Faiza, kemudian ada Farhan Taufikur Rahman, yang ketiga ada Faridatul Hafidah, yang keempat ada Faizatun Nasuha, yang kelima ada Farihan Nurul Isma, dan yang terakhir ada Kristaliza Ayunda Wahyudi. Dalam presentasi ini, kami tidak hanya mendeskripsikan desain pembelajaran yang ada, namun kami melakukan tinjauan kritis terhadapnya, mengidentifikasi kesenjangannya, dan juga menawarkan desain ulang berbasis kerangka UPD sebagai alternatif yang lebih berorientasi pada pemahaman mendalam dan keterlibatan peserta didik. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan, izinkan saya menyampaikan alur presentasi hari ini. Yang pertama, kami akan memaparkan fondasi desain pembelajaran orisinil yang menjadi titik berangkat analisis kami. Yang kedua, kami akan menyajikan hasil audit desain, apa saja yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu diperkuat lagi. Yang ketiga, yaitu kami akan menghadirkan cetak biru transformasi berbasis UPD yang kami rancang sebagai solusi. Dan yang terakhir, yaitu kami akan memperlihatkan implementasi konkret dari cetak biru tersebut dalam rencana pembelajaran. Baik, pada slide ini kami menampilkan fondasi awal desain pembelajaran orisinil yang kami jadikan objek analisis, yaitu rencana pembelajaran yang sudah ada sebelum kami melakukan desain ulang. Nah, kami memetakan desain orisinil ini ke dalam 5 dimensi utama yang membentuk kerangka keseluruhan pembelajaran. Yang pertama, adanya relevansi, yang kedua fleksibilitas, yang ketiga kontinuitas, yang keempat efisiensi, dan yang terakhir yaitu ada efektivitas. Dari relevansi sendiri, kami menganalisis puisi dengan pengalaman pribadi dan fenomena sosial. Yang kedua, pada fleksibilitas, keleluasaan memilih tema dan majas serta diksi. Yang ketiga ada kontinuitas, yaitu alur bertahap di mana murid memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Yang keempat, optimalisasi via media digital, ada Google Classroom, audio atau video, dan lain-lain. Kemudian yang kelima ada efektivitas, yaitu tujuan jelas didukung asesmen audit autentik. Nah, model pembelajarannya yaitu kami menggunakan model pembelajaran PJBL, yaitu mengubah murid dari penerima pasif menjadi subjek aktif yang melakukan, menciptakan karya, dan merefleksikan proses belajar. Satu prinsip yang harus selalu menjadi titik tolak yaitu keberpusatan pada murid. Jadi semua komponen desain pembelajaran mulai dari relevansi sampai efektivitas dan juga model pembelajaran ini harus bermuara pada satu pertanyaan, yaitu apakah ini benar-benar melayani kebutuhan belajar murid, dan inilah yang menjadi mendorong kami untuk melakukan audit secara lebih mendalam. Setelah memetakan fondasi desain orisinil, langkah berikutnya yaitu adalah melakukan audit desain secara kritis dan sistematis. Pada audit desain ini ada audit desain bagian 1 itu kami memaparkan bagian tujuan atau kejelasan tujuan belajar dan juga asesmen. Di sini ada kekuatan dari tujuan belajar ini, yaitu tujuan eksplisit, terukur, menganalisis, mengapresiasi, menulis, dan juga terkait keterampilan abad 21. Sedangkan kekuatan pada asesmen yaitu asesmen autentik dan beragam, proyek, presentasi, refleksi, rubrik penilaian, rubrik berskala tersedia, ada asesmen diagnostik. Namun kelemahan pada tujuannya yaitu pertanyaan pemantik masih bersifat motivasional, seperti apa yang kalian rasakan. Nah, bukan pertanyaan esensial.
Yang ketiga, kesenjangan dari tujuan ini yaitu tidak ada pembedaan antara tujuan pengetahuan dan keterampilan dan juga pemahaman. Sedangkan pada asesmen itu memiliki kelemahan yaitu inkonsistensi rubrik, yaitu menilai kerjasama pada tugas individual. Asesmen observasi proses juga masih kurang deskriptif. Kemudian kesenjangannya yaitu ketiadaan transfer task berbasis model GRASP pada stage 2 belum sepenuhnya mengakomodasi dimensi pemahaman mendalam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait relevansi rencana pembelajaran dengan murid, yaitu yang biasanya disebut dengan learning plan. Yang pertama saya akan membahas terkait kekuatan pada modul tersebut. Jadi yang pertama ada langkah pembelajarannya itu mengikuti alur yang logis dan bertahap, seperti memahami, mengaplikasikan, merefleksi, yaitu sesuai dengan prinsip konstruktivisme. Kemudian pada profil peserta didik dideskripsikan dengan mempertimbangkan keberagaman kemampuan yang menjadi fondasi diferensiasi pembelajaran. Dan selanjutnya penggunaan media digital seperti adanya Google Classroom, video atau audio itu sangat relevan dengan konteks generasi Z saat ini yang dekat dengan teknologi gitu. Nah, untuk kelemahannya, rencana pembelajaran itu masih belum mencantumkan strategi diferensiasi yang konkret. Untuk apa? Untuk siswa dengan kemampuan yang berbeda. Meskipun profil peserta didik telah mengidentifikasikan adanya keberagaman tersebut gitu. Nah, yang kedua, alokasi waktu 3 pertemuan 3 kali 40 menit itu sangat padat ya untuk mencakup seluruh tahapan PJBL secara bermakna, khususnya tahap penyelidikan dan revisi kerja begitu. Nah, selanjutnya pada bagian kegiatan penutup itu tidak secara eksplisit mencantumkan prinsip pembelajaran yang digunakan. Jadi bagian ini itu dibiarkan kosong dalam modul ini begitu. Nah, selanjutnya adalah kesenjangan pada relevansi ini, yaitu tidak ada rancangan scaffolding yang jelas untuk mendukung siswa yang mengalami kesulitan pada tahap menulis puisi. Padahal pada prinsip student centered learning itu sangat menuntut respon adaptif begitu. Selanjutnya yaitu adalah dukungan terhadap pembelajaran mendalam, yaitu biasanya disebut dengan deep learning, di mana terdapat kekuatan, kelemahan, dan juga kesenjangan. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait kekuatannya. Kegiatan pada refleksi diri itu sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk melakukan metakognitif ya, yaitu dengan meninjau dan menilai kembali proses berpikir yang mereka lakukan selama pembelajaran begitu. Nah, aktivitas ini itu menjadi salah satu ciri yang sangat penting dalam pembelajaran mendalam. Nah, kemudian ada integrasi lintas disiplin antara seni dan sosiologi yang dimana memungkinkan peserta didik memahami puisi secara lebih komprehensif. Nah, tidak hanya sebagai karya sastra, tetapi juga sebagai sarana memahami realitas sosial. Nah, selanjutnya juga terdapat penerapan project based learning, yaitu biasanya disingkat dengan PJBL, yang mendukung pembelajaran mendalam. Karena kenapa? Karena melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajarannya. Nah, dan juga menghasilkan karya autentik serta mempresentasikan hasil belajarnya itu kepada orang lain. Nah, kemudian saya menjelaskan terkait kelemahan. Nah, jadi terdapat kelemahan di bagian pembelajarannya itu lebih dominan pada level applying atau mengaplikasikan gitu daripada menganalisis dan evaluasi dalam taksonomi belum revisi. Jadi belum ada aktivitas yang mendorong siswa itu untuk mengkritisi atau mengevaluasi puisi orang lain secara sistematis. Begitu. Yang kedua, itu tidak ada tahap revisi karya atau peer feedback atau revision cycle yang merupakan komponen penting dalam pembelajaran berbasis proyek yang mendalam. Begitu. Nah, kemudian kesenjangan. Nah, di dalam kesenjangan itu belum ada aktivitas yang mendorong transfer pemahaman ke konteks baru, misalnya dengan menghubungkan puisi dengan isu sosial yang kontemporer yang relevan dengan kehidupan nyata siswa saat ini gitu.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait transformasi sebelum dan sesudah desain ulang. Nah, sebelum desain ulang itu pada tahap pertama hasil yang diinginkan itu tidak ada essential question dan juga tidak ada endure understanding dan tujuan belum dibedakan begitu. Nah, untuk yang tahap kedua bukti penilaian itu belum ada transfer task dan rubrik itu belum konsisten di mana ada aspek kerjasama padahal di situ masih individu begitu. Nah, kemudian yang ketiga ada assessment prosesnya itu masih terbatas karena kenapa hanya ada observasi saja gitu. Pada tahap ketiga rencana pembelajaran itu hanya 3 sesi, yaitu 3 kali 40 menit. Jadi belum ada siklus revisi kerja juga, kemudian diferensiasi dan scaffolding itu belum nyata, belum konkret, dan juga penutup itu tidak menyebutkan prinsip pembelajaran. Nah, kemudian sesudah desain ulang pada tahap pertama, hasil yang diinginkan itu sudah terdapat essential question yang berupa 4 pertanyaan mendalam, kemudian terdapat enduring understanding, yaitu ada 3 pemahaman abadi, yang ketiga tujuan itu sudah dibedakan sesuai dengan KSU atau disposisi, dan juga ada keterampilan pada abad 21. Begitu. Untuk tahap kedua, bukti penilaiannya itu sudah terdapat transfer task autentik yang berbasis grades atau pekan literasi sekolah. Jadi terdapat pekan literasi sekolah. Kemudian rubriknya sudah direvisi, pada aspeknya itu sudah bermakna. Kemudian ada makna-makna puisi, unsur-unsur puisi, kemudian presentasi, ada catatan kreatif dan juga refleksi diri. Nah, selanjutnya ada asesmen formatif yang lengkap, ada exit tiket kreatif, kemudian ada to start and I wish dan juga writer journal gitu. Nah, untuk tahap ketiga itu ada rencana pembelajaran. Yang sesi pertama itu ada observasi dan juga eksplorasi. Kemudian untuk sesi keduanya itu ada investigasi dan drafting, mengaplikasikan. Untuk sesi pertama kan tadi orientasi dan eksplorasi memahami, sesi kedua investigasi dan drafting yaitu mengaplikasi, kemudian sesi 3 peer review dan revisi yaitu merefleksi, dan kemudian sesi 4 ada presentasi dan selebrasi yaitu transfer. Juga terdapat 4 sesi, 4 kali 40 menit lebih optimal. Ada siklus revisi karya yaitu yang tadi saya sebutkan yaitu to start and I wish. Kemudian yang ketiga diferensiasi dan scaffolding konkret, LKPD terstruktur, bank kata dan juga majas. Nah, kemudian penutup itu sudah menghubungkan kembali ke essential question. Kemudian pergeseran fokus pembelajaran dari teacher center di mana guru sebagai sumber utama, siswa pasif menerima informasi, fokus pada hafalan dan aplikasi, penilaiannya itu hanya di akhir, dan produk itu untuk dinilai itu berubah atau bergeser menuju student center atau deep learning. Jadi siswa aktif, kreatif, kolaboratif, kemudian fokus pada kemampuan mendalam, proses iteratif, jadi membuat, mereview dan merevisi. Kemudian juga sudah terdapat asesmen formatif yang berkelanjutan dan juga karyanya lebih bermakna untuk audiensi nyata. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu tabel UBD 3 tahap desain ulang pembelajaran puisi kelas 10 SMA. Nah, pada tahap pertama ini hasil yang diinginkan untuk komponen yang pertama yaitu komponen essential question. Ada 4 essential question. Yang pertama yaitu bagaimana bahasa mampu mengubah perasaan menjadi karya yang bermakna bagi orang lain. Yang kedua, apa yang membedakan kumpulan kata biasa dengan puisi yang menyentuh hati. Yang ketiga, bagaimana puisi dapat menjadi cermin sekaligus penggerak perubahan sosial. Nah, yang keempat, siapakah suara saya sebagai penulis dan apa yang ingin saya sampaikan. Untuk catatan revisi dari desain UTS yaitu rancangan UTS belum memuat essential question seperti yang dianjurkan dalam kerangka UBD. Pertanyaannya yang digunakan masih berfungsi sebagai pemantik motivasi dan respon awal peserta didik seperti
apa yang kalian rasakan, sehingga belum mengarahkan peserta didik pada eksplorasi pemahaman yang mendalam dan berkelanjutan. Nah, pada komponen yang kedua yaitu enduring understanding. Yang pertama yaitu puisi adalah medium ekspresi yang mengubah pengalaman personal dan fenomenal sosial menjadi bahasa universal. Yang kedua, diksi, majas, irama, dan struktur adalah alat retoris untuk memperkuat makna dan menciptakan dampak emosional. Yang ketiga, sastra lahir dari konteks dan berbicara kepada konteks sosial budayanya. Nah, untuk catatan revisi dari desain UTS kami, yaitu rancangan UTS belum mencantumkan enduring understanding secara eksplisit, padahal komponen tersebut merupakan salah satu elemen penting yang harus ada pada tahap pertama dalam kerangka understanding by UPD. Nah, yang selanjutnya komponen ketiga yaitu tujuan pembelajaran. Kami menggunakan model tujuan pembelajaran KSUD, atau yang pertama knowledge atau pengetahuan, yang kedua skill atau keterampilan, yang ketiga understanding atau pemahaman, yang keempat disposition atau sikap. Nah, untuk K atau knowledge artinya pengetahuan, itu mengetahui unsur-unsur dan jenis puisi. Nah, yang kedua skill atau keterampilan, menganalisis, menulis, dan mempresentasikan puisi. Untuk yang ketiga understanding atau pemahaman, yaitu memahami unsur puisi sebagai alat retoris yang merespon konteks sosial. Untuk yang keempat disposition atau sikap, menghargai puisi sebagai ekspresi budaya dan sarana kepedulian sosial. Nah, untuk catatan revisi dari desain UTS yang telah kami buat, yaitu rancangan UTS belum mengelompokkan tujuan pembelajaran berdasarkan domain knowledge, skill, dan understanding secara jelas. Pada desain ulang ditambahkan domain disposition untuk mengakomodasi pembentukan sikap, nilai, serta kemampuan peserta didik dalam mentransfer pembelajaran ke dalam konteks kehidupan nyata. Baik, yang selanjutnya yaitu tahap 2 atau bukti penilaian. Pada komponen ini kita menggunakan model GRASS-PS atau goals, role, audience, situasi, produk atau performance, dan standar. Nah, pada isi dan rumusannya kita menggunakan konteks pekan literasi sekolah. Yang berperan yaitu penyair muda, komunitas penulis muda sekolah. Nah, untuk produk yang dihasilkan yaitu puisi orisinil, catatan kreatif, presentasi, ekspresif, dan refleksi. Untuk audiens dan atau penontonnya yaitu teman sebaya, guru, dan komunitas sekolah. Catatan revisi dari desain UTS yang telah kita rancang yaitu rancangan UTS belum memuat transfer task yang memungkinkan peserta didik menerapkan hasil pembelajaran dalam konteks autentik. Penambahan konteks pekan literasi pada desain ulang memberikan tujuan nyata yang dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi intrinsik peserta didik dalam belajar. Yang selanjutnya yaitu komponen asesmen proses atau formatif. Nah, untuk asesmen ini, untuk isi atau rumusannya, asesmen diagnostik, tanya jawab kesiapan belajar. Kemudian exit tiket kreatif, 1 baris puisi di akhir setiap sesi. Yang kedua,
to start and always, yaitu peer review terstruktur pada draft. Nah, yang ketiga yaitu bridge journal atau dokumentasi proses kreatif harian. Untuk catatan revisi dari desain UTS tersebut, yaitu pada desain UTS, guru hanya menilai di awal saat proses dan di akhir pembelajaran. Belum ada alat yang secara rutin digunakan untuk mengetahui perkembangan pemahaman siswa dari pertemuan ke pertemuan. Oleh karena itu, pada desain ulang ditambahkan beberapa instrumen agar guru dan siswa dapat saling memberikan umpan balik secara berkelanjutan. Kemudian untuk asesmen akhirnya atau asesmen sumatifnya, penilaian puisi orisinil atau rubrik 5 aspek. Yang kedua yaitu presentasi ekspresif dan penjelasan pilihan kreatif. Nah, yang ketiga catatan kreatif. Yang keempat refleksi diri tertulis atau self knowledge. Nah, catatan revisi dari desain UTS yang telah kami rancang yaitu yang pertama yaitu aspek penilaian kerja sama dihilangkan dan digantikan dengan catatan kreatif untuk menyesuaikan fokus asesmen terhadap proses kreatif individu. Selain itu, indikator dalam rubrik penilaian disempurnakan melalui penyusunan deskriptor yang lebih spesifik, operasional, dan berjenjang sehingga memudahkan proses evaluasi. Jadi itu saja, akan dilanjutkan rekan saya. Baik, selanjutnya adalah tahap 3 UBD. Nah, di sini berisi cetak biru atau blueprint dari rancangan pembelajaran. Jadi ada perbedaan ya antara rancangan pembelajaran ketika UTS dan juga UAS ini. Jadi pada UTS itu ada 3, kami menyusun menjadi 3 pertemuan atau 3 sesi. Tapi pada UAS kali ini kita menyusun menjadi 4 pertemuan 2 sesi. Jadi di sesi 1 atau pertemuan 1 ini kurang lebihnya murid ini lebih condong pada pemahaman, aktivitas pembelajaran pemahaman, karena di sini murid diajari tentang unsur-unsur puisi dan segala hal tentang puisi. Kemudian mereka melakukan eksplorasi dan juga analisis terhadap contoh-contoh puisi yang diberikan. Berikutnya adalah pengaplikasian. Jadi pada sesi ini atau pertemuan ini, murid fokusnya adalah menulis puisi berdasarkan materi yang sudah mereka dapatkan. Nah, di sesi 3 yang merupakan tahap baru, kebaruan dari kami masukkan unsur ada peer revisi atau sebuah peer review. Nah, jadi antar murid melakukan evaluasi dan juga revisi satu sama lain. Berikutnya adalah sesi keempat atau pertemuan keempat, yaitu melakukan presentasi dan juga selebrasi. Jadi murid mempresentasikan dan membacakan puisi yang sudah mereka tulis. Kemudian murid lainnya melakukan apresiasi dan juga selebrasi sesuai dengan tingkat kesukaan mereka masing-masing. Seperti itu. Baik, perlu digarisbawahi bahwa praktik pembelajaran ini dirancang dengan prinsip WHERATO atau WHERATO yang disingkat Where, Who, Explore, Rating, Evaluate, Tailor, and Organize. Itu. Hal ini bertujuan untuk mendukung pembelajaran dengan pendekatan deep learning seperti itu. Baik, langsung saja di pertemuan 1. Nah, ini berisi tentang orientasi dan juga eksplorasi. Di sini lebih banyak bobotnya memahami. Jadi di fase pembukaan atau pembelajaran membuka, guru melakukan hook atau melakukan pancingan ya, dengan memutar video pembacaan 2 puisi pendek yang kontras, satu dari puisi kontemporer di sosmed dan juga satu puisi klasik karya W.S. Rendra. Jadi murid atau siswa diminta menuliskan satu kata yang terlintas di benaknya. Nah, ketika mendengar puisi tersebut,
murid langsung dimintai untuk menulis ya, seperti itu di sticky note. Dan juga guru memfasilitasi diskusi singkat seperti pertanyaan, mengapa dua teks ini disebut puisi? Nah, apa yang membuatnya berbeda dari teks biasa? Nah, hal ini merupakan sebuah pengaktifan dari pertanyaan yang esensial. Jadi pada pembukaan tersebut, guru melakukan pemanfaatan media sosial sebagai kegiatan pembuka atau hook yang dirancang untuk meningkatkan relevansi pembelajaran dengan kehidupan peserta didik di era abad ke-21. Nah, strategi tersebut membantu peserta didik dalam memahami arah dan tujuan pembelajaran seperti pada where dan juga why yang ada di prinsip yang sudah saya sampaikan. Berikutnya, kegiatan inti dari sesi pertama atau pertemuan pertama adalah guru kemudian membagikan 3 puisi dengan tema yang berbeda. Siswa secara individu atau siswa atau murid secara individu membaca dan menandai unsur-unsur puisi menggunakan warna yang berbeda. Nah, berikutnya diskusi berpasangan antar teman sebangku. Mereka murid atau siswa membandingkan temuan analisis satu sama lain. Berikutnya, yang ketiga, diskusi di kelas. Jadi, guru memetakan temuan di papan tulis menggunakan konsep mapping. Nah, pada pembelajaran inti tersebut diterapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu dengan menyediakan tingkat dukungan belajar yang berbeda sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau murid atau siswa. Nah, jadi murid dengan tingkat kesiapan tinggi diberi tugas analisis yang lebih kompleks, yaitu melalui perbandingan 2 puisi, sedangkan siswa yang memerlukan scaffolding atau pembimbingan difasilitasi dengan LKPD yang terarah untuk membantu proses identifikasi dan analisis unsur-unsur puisi. Berikutnya, kegiatan penutup. Jadi guru melakukan exit ticket ya yang kreatif, yaitu siswa menuliskan 1 baris puisi tentang apa yang baru saja kutemukan hari ini. Nah, seperti itu. Jadi siswa menulis refleksi dari pembelajaran yang sudah mereka alami. Jadi mereka menulis sebuah refleksi berbentuknya puisi 1 baris, seperti itu. Nah, pada exit ticket ini digunakan sebagai instrumen asesmen formatif cepat untuk memperoleh gambaran singkat mengenai tingkat pemahaman peserta didik atau murid di akhir pembelajaran, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah di pertemuan 2, yaitu melakukan aktivitas investigasi dan juga drafting. Jadi di sini fokusnya adalah mengaplikasikan dari pembelajaran di tahap 1 sebelumnya atau sesi 1 sebelumnya. Jadi di sini pada pembukaannya guru melakukan kelas balik pada pembelajaran sebelumnya, yaitu memilih berbagai exit ticket kreatif menarik untuk dibacakan. Nah, jadi guru mengacak atau mengambil exit ticket tersebut secara random atau acak, kemudian diapresiasi bersama. Nah, kemudian selanjutnya, guru melakukan pertanyaan esensial, yaitu apa yang ingin kamu sampaikan kepada dunia. Nah, hal itu untuk membangun koneksi antar sesi. Jadi di sini juga merupakan praktik pembelajaran yang berkesadaran ya, dengan siswa diajak untuk tahu apa yang mereka harus lakukan, alasannya dan lain sebagainya. Berikutnya adalah kegiatan inti. Nah, jadi murid melakukan observasi terpadu. Nah, jadi murid dibawa keluar kelas untuk mengamati foto-foto, fenomena sosial, dan hal-hal yang sudah disiapkan oleh guru selama beberapa menit. Nah, kemudian siswa atau murid mencatat observasi dalam writer journal, yaitu apa yang dilihat, dirasakan, dan juga dipikirkan. Nah, berikutnya, murid atau siswa menyusun kerangka puisi menggunakan LKPD yang direvisi, seperti tema, amanat, minimal 2 majas yang akan digunakan, atau yang dijadikan diksi kuncinya. Selanjutnya, murid atau siswa menulis draft pertama puisi secara bebas.
Kemudian guru berkeliling untuk observasi dan juga melakukan scaffolding seperti itu. Jadi pada kegiatan inti ini diharapkan siswa itu atau murid mahir eksplorasi lebih dari satu majas yang secara kompleks. Jadi mengupgrade atau meningkatkan kemampuan menulisnya. Berikutnya, di sana juga ada proses scaffolding dari guru kepada murid untuk pada bagian kata, pemilihan diksi, dan lain sebagainya. Baik, pada kegiatan penutup, murid atau siswa membaca ulang draft mereka secara diam-diam dan menandai satu bagian yang mereka sukai dan satu bagian yang ingin diperbaiki. Ini merupakan bentuk mini self assessment. Jadi murid selain mempraktikkan juga melakukan asesmen pribadi seperti itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai eksekusi siklus interaktif, kolaboratif, dan transfer autentik. Pada pertemuan 3 terdapat sesi tambahan baru, yaitu kegiatan peer review dan revisi. Pada bagian awal atau fase pembuka, aktivitas pembelajaran yang dilakukan adalah guru menjelaskan protokol two stars and a wish dan menekankan bahwa feedback adalah hadiah, bukan sebuah kritik. Kemudian guru juga memberikan contoh cara memberikan feedback yang konstruktif. Kemudian untuk bagian diferensiasi dan catatannya, yaitu membangun budaya belajar yang saling menghargai. Lalu pada fase inti, siswa bertukar draft puisi dengan teman sebangku selama 10 menit untuk membaca dan menulis 2 apresiasi dan 1 harapan. Kemudian yang kedua adalah pembacaan yang bersifat opsional. 2-3 relawan membacakan puisinya dan menerima feedback secara lisan dari temannya. Yang ketiga, siswa merevisi puisi berdasarkan feedback yang mereka terima dan pemikiran ulang mereka sendiri selama 15 menit. Kemudian yang keempat, siswa melengkapi catatan kreatif untuk menjelaskan pilihan-pilihan dalam puisi final mereka. Bagian diferensiasi dan catatannya, guru memfasilitasi peer review untuk siswa yang mungkin tidak nyaman menerima feedback. Kemudian di bagian penutup, siswa menuliskan jawaban atas pertanyaan refleksi seperti perubahan apa yang kamu buat setelah mendapat feedback dan mengapa kamu memilih perubahan itu. Ini adalah merupakan bagian dari penulisan jurnal. Bagian diferensiasi dan catatannya adalah untuk mendorong self-regulate learning. Kemudian pada sesi 4, yaitu sesi presentasi dan selebrasi atau bagian penutup, diawali dengan fase pembuka selama 5 menit, di mana kegiatannya adalah simulasi suasana pekan literasi. Guru mengatur kelas agar lebih intim, misalnya kursi melingkar. Guru menyampaikan apresiasi atas proses yang telah dilalui oleh semua siswa. Untuk diferensiasi dan catatannya, yaitu menciptakan audiens nyata untuk karya siswa. Kemudian kegiatan inti selama 30 menit, presentasi puisi. Setiap siswa membacakan puisi finalnya secara ekspresif. Setelah membacakan, siswa menyampaikan secara singkat mengenai tema, pesan, atau pilihan diksi atau majas favorit yang mereka pilih beserta alasannya. Kemudian penonton atau teman sekelasnya memberikan apresiasi dengan tepuk tangan. 3 jenis, yaitu biasa, ombak, dan petir, sesuai respon mereka terhadap puisi yang dibacakan oleh temannya. Dan yang terakhir adalah refleksi kelas. Guru memfasilitasi diskusi pendek dengan memberikan pertanyaan, puisi siapa yang paling membuat kalian berpikir dan mengapa. Untuk catatan diferensiasinya, yaitu siswa yang pemalu boleh membacakan puisi dengan berdiri di tempat duduk, atau opsi alternatifnya adalah merekam video pembacaan puisi. Kemudian kegiatan penutup terakhir, guru menghubungkan kembali kegiatan dengan pertanyaan esensial. Setelah semua yang kita lalui, bagaimana jawaban kalian sekarang untuk pertanyaan apa yang membuat puisi berbeda dari sekedar kumpulan fakta. Kemudian yang kedua, siswa menyelesaikan refleksi secara tertulis di Winter's Journal. Dan yang terakhir, guru menutup dengan apresiasi dan menyampaikan bahwa karya terbaik akan dipajang di mading sekolah sebagai wujud nyata kontribusi pada komunitas.
Untuk catatan diferensiasinya yaitu menghubungkan kembali ke essential question yang wheretor atau rating. Kemudian next slide, langkah referensi atau bahan ajar dan media yang digunakan. Yang pertama, pengetahuan konseptual mengenai materi puisi seperti pengertian, kemudian struktur puisi yang meliputi tema, amanat, majas, diksi, rima, dan lain sebagainya. Kemudian ekosistem media pembelajaran, di mana media pembelajaran menggunakan media visual, audiovisual, kemudian contoh dari teks-teks puisi, papan tulis, slide presentasi atau PPT, proyektor, kemudian internet yang kita gunakan untuk riset, serta Google Classroom untuk manajemen kelas. Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan, di sini kami sudah mendesain ulang modul ajar sesuai dengan 3 tahapan UBD. Tahap yang pertama yaitu hasil yang diinginkan atau desired result. Di dalam desired result, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat essential question dan juga enduring understanding, di mana essential question ini digunakan untuk memetakan kemampuan awal dan juga pengetahuan awal murid terhadap materi. Kemudian di samping itu, kami juga melakukan assessment observasi proses yang mengukur partisipasi dan juga kolaborasi murid selama proses diskusi, dan juga mengukur kemampuan analisis puisi selama think aloud dan juga penyusunan kerangka. Kemudian tahap yang kedua yaitu bukti penilaian atau assessment evidence. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa di dalam assessment evidence ini terdapat 6 komponen, yaitu goal, role, audience, situation, product, dan juga standar. Di belakang saya ini sudah terdapat LKPD yang mengharuskan murid menulis puisi dengan tema fenomena sosial atau pengalaman pribadi. Selain mengandung ke-6 komponen tersebut, LKPD ini juga mendukung pembelajaran mendalam karena masalah yang digunakan adalah masalah-masalah yang dekat dengan murid. Kemudian tahap yang ketiga yaitu learning plan atau rencana pembelajaran. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa learning plan ini akan terbagi menjadi 4 sesi. Sesi yang pertama yaitu orientasi dan juga eksplorasi, di mana murid akan mendiskusikan essential question bersama guru. Sesi yang kedua yaitu investigasi dan juga drafting, di mana murid akan mengobservasi fenomena sosial yang akan digunakan sebagai tema di dalam puisi. Kemudian sesi yang ketiga yaitu peer review, di mana murid akan membacakan draft yang sudah disusun secara sukarela dan juga dikomentari oleh teman sejawat. Kemudian sesi yang keempat adalah selebrasi dan juga presentasi, di mana murid akan mempresentasikan hasil puisinya secara ekspresif. Sebagai penutup seminar hasil ini, kami telah melakukan refleksi kritis dampak dari transformasi UBD. Yang pertama adalah pergeseran menuju deep learning, penambahan essential question bukan sekadar formalitas, melainkan transformasi filosofis, sehingga murid tidak hanya tahu tentang puisi, tapi juga bergulat dalam mengeksplorasi bahasa dan juga identitas. Yang kedua adalah replikasi proses kreatif nyata. Hadirnya siklus peer review dan juga revisi mengubah pembelajaran dari event satu arah menjadi proses iteratif, mensimulasikan dinamika penulis profesional abad ke-21. Yang terakhir yaitu konfirmasi kekuatan backward design, yaitu mengintegrasikan model QSPS, membuktikan bahwa efektivitas bermula dari mendefinisikan mengapa dan untuk siapa atau real world audience sebelum mendesain bagaimana.